Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Khairun Nisa, yang semoga wabil khusus Ibu Hajah Siti Surtinah beserta jajarannya, yang semoga beliau beserta jajaran pengurus yang lainnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, sekarang yang ke-61 nggih. Tentang sa'atu afwillah, luasnya pemaafan Allah. Lebih tepatnya terjemahannya itu luasnya pemaafan Allah. Karena ampunan dengan pemaafan itu beda. Jadi kalau ampunan itu bahasa Arabnya maghfirah. Maghfirah itu dari kata ghafara, artinya menutup. Jadi kalau diampuni oleh Allah berarti dosanya ditutup, kasusnya ditutup. Di SP3 kan, di peti es kan, di deponering. Tidak di P21. Kalau di P21 di kasus. Nah, kalau pemaafan Allah, afunya Allah atau ma'funya Allah atau afunya Allah itu dari kata afa, artinya kalau pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau ada dosa dimaafkan oleh Allah, maka dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Tidak cuma ditutup, nggak cuma di SP3 kan atau di PTS kan, tapi dicabut sampai ke akar-akarnya.
Kadang ada yang nanya itu, emang dosa ada akarnya Ustaz? Bu, di antara nama dosa itu adalah ismun. Di Al-Quran itu Bu, di antara nama dosa adalah ismun. Ismun itu secara bahasa artinya buntut yang panjang. Di antara artinya ismun itu buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang Bu, kadang. Jadi kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada yang berbuntut penyakit, ada yang berbuntut masalah ekonomi, ada yang berbuntut masalah rumah tangga, macam-macam buntutnya itu, buntutnya dosa itu. Walaupun tidak semua yang sakit karena dosa ya Bu ya, tidak semua yang ada masalah karena dosa, belum tentu juga. Karena para nabi pun juga punya masalah, tapi bukan karena dosa, tapi karena untuk menyempurnakan kemuliaannya. Tapi bisa jadi masalah itu juga karena apa tadi? Dosa. Ya ada liriknya Syekh Dangdut Romai Rama itu gimana itu? Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Ya itu kan daya itu kan buntut dari perbuatan dosa nggih. Nah, itu kalau dia berhasil meraih pemaafan dari Allah, maka dosanya itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Maksudnya apa, Bu? Kalau memang sakit itu karena dosa jadi sembuh insyaallah. Kalau utang itu karena dosa lunas dengan izin Allah. Kalau masalah rumah tangga itu karena dosa, dengan izin Allah selesai insyaallah. Itu kalau meraih pemaafan dari Allah. Biasanya saya kalau ngomong kayak gini ada yang nanya juga, Ustadz yang betul itu kita suruh minta ampun apa minta maaf? Ada yang nanya gitu ke saya itu. Saya jawab dua-duanya. Dua-duanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita diperintah nggak beristighfar? Diperintah. Minta maaf diperintah nggak oleh Allah? Diperintah kan ada contoh dari Nabi, bahkan kita diajari agar memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terutama di malam-malam yang terindikasi malam qadar. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau senang memaafkan. Allah itu enggak cuman maha pemaaf, Allah itu hobinya memaafkan. Iya, kan kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Jadi Tuhan kita Allah itu Bu, tidak hanya maha pemaaf, hobinya memaafkan. Makanya kalau ada orang kok menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak dimaafkan, berarti kebuangetan orang itu berarti. Lah nggih. Wong bertuhankan Allah yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, kok menghadap kepada Allah dalam keadaan belum dimaafkan, itu berarti orang itu napa? Kebuangetan berarti. Kebuangetan berarti. Allah, bayangkan bertuhankan Allah yang maha pemaaf, yang senang memaafkan, kok kemudian menghadap kepada Allah kok belum dimaafkan, berarti napa Bu? Kebuangetan. Kebuacut bahasa Jawanya itu. Yang nggak ngerti saya terjemahkan. Ya kebuacut itu kebuangetan itu. Makanya monggo kita manfaatkan betul luasnya ampunan Allah itu. Makanya Allah itu Bu, Allah itu kalau ada, saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada seorang memaafkan saudaranya, Allah berfirman gini Bu, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Aku maafkan juga dia. Diampuni oleh Allah dia. Aukamakal. Tapi kalau ada orang yang songong mengatakan kamu tidak akan diampuni oleh Allah, itu Allah murka aku. Sotoy orang ini gitu. Sok tahu kalau bahasa kita. Iya, sok tahu dia ini. Maka orang yang dikatai kamu tidak akan diampuni oleh Allah, itu malah diampuni oleh Allah. Sementara orang yang sok tahu tadi itu dihapus kebaikannya oleh Allah.
Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita ini jangan sampai sok tahu terus mencegah orang dari minta ampun kepada Allah dan mengatakan percuma lo tobat lo gak akan terima lo. Akhirnya orang nggak jadi tobat itu gara-gara kita. Nauzubillah min syarri dzalik, itu bahaya loh itu. Makanya kalau ada orang datang sama kita, Mbak, dosaku wakai Mbak, aku tak tobat, diterima enggak ya Mbak sama Gusti Allah Mbak? Itu kalau versi jawaban Nabi sederhana, Bu. Lebih luas mana dosamu dengan lautan? Lebih luas dosa hamba ya Rasulullah. Kalau dengan gunung, lebih besar dosa saya. Dengan langit dan bumi, lebih banyak dosa saya. Kalau dengan ampunan dan pemaafan dari Allah, dengan rahmat dan ampunan Allah, diam dia. Ya pasti lebih luas ampunan dan rahmat Allah. Ya sudah, minta ampun sama Allah. Maka dalam Islam itu, Bu, termasuk bentuk kesombongan adalah, kata para ulama, ketika ada orang yang merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkan. Itu orang yang sombong sekali itu. Ya ulang, orang yang sombong banget itu diantaranya siapa, Bu? Orang yang merasa dosanya sangat besar sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkannya. Itu sombong sekali orang seperti itu. Paham lah buatan? Mungkin. Itu kata para ulama itu gitu. Termasuk orang yang sombong adalah orang yang merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah itu tidak akan sanggup memaafkan. Kok ono model ngono iku? Ya Allah, padahal Allah itu rahmatnya maha luas, ampunannya maha luas, pemaafannya maha luas. Dan Allah itu enggak ada bosannya, Bu. Orang datang berkali-kali minta ampun, minta maaf, beristighfar, tobat, Allah enggak ada bosan-bosannya. Beda dengan kita, makanya jangan pernah menyamakan sifat maha pengampunnya Allah, maha pemaafnya Allah itu dengan sifat kita manusia yang ada kesel-keselnya, Bu. Wah, Ustaz, tapi kan kalau main-main bagaimana? Allah maha tahu. Siapa yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, siapa yang datang kepada Allah dengan pengakuan, dan siapa yang datang kepada Allah dengan pura-pura, itu Allah maha tahu. Makanya saya sering sampaikan di sini perkataan para ulama tentang jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Loh, ya memang nampaknya kurang ideal, Bu. Idealnya kan begitu tobat berhenti ya. Tapi kan non sewu, fakta di lapangan, sebagian kita kan masih kalah oleh dominasi kepentingan kadang. Sebagian kita kadang masih kalah oleh dominasi sistem. Sebagian kita kadang masih kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat. Itu kalau kita terprovokasi oleh ucapan setan yang gua play itu, terus dia mengatakan, wah percuma lo tobat, ntar kumat lagi lo, ntar nunggu tua aja tobatnya. Iya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua. Kalau kita kemudian, ya deh nggak usah tobat dulu deh, pasti salah deh. Kalau mati dalam badan begitu gimana? Yang betul teruslah bertobat. Jangan berhenti bertobat gara-gara banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Akan ada masa, Bu, insya Allah kita akan dibuat oleh Allah untuk insya Allah mau dan mampu meninggalkan perbuatan maksiat itu. Saya tidak tahu ya, ini tolong jangan dijawab karena takut ketahuan belangnya. Saya cuma nanya aja dan jangan dijawab nggih. Ada nggak diantara ibu-ibu ini 10 atau 20 tahun yang lalu? Jangan dijawab loh ya, nanti kalau jawab takut ketahuan belangnya. Soalnya. Ada nggak diantara kita perbuatan maksiat 10 atau 20 tahun yang lalu yang terhadap perbuatan maksiat itu kita gandrung banget sampai kita mengatakan ini gue banget nih. Saking senangnya kita dengan perbuatan maksiat itu. Tapi hari ini kita kalau ingat perbuatan maksiat itu kita malu. Bahkan sebagian kita merasa jijik, bahkan sebagian kita merasa nggak suka dengan semua itu. Ada sejab ya. Kalau ada yang begitu, maka kalau saat ini juga misalnya nun saya di antara kita masih ada yang masih berbuat maksiat tadi karena kalah oleh sistem,
kalah oleh dominasi kepentingan atau nafsu dan syahwat, insya Allah akan ada masa di mana kita akan dibuat mampu mengatasnya di suatu hari nanti. Makanya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Dan saya ulang, Allah Maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh, siapa yang datang dengan pengakuan. Pengakuan itu maksudnya gimana? Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa hamba ini tidak ingin begini ini ya Allah, misalnya katanya. Tapi betapa Engkau juga Maha tahu hamba masih belum sanggup meninggalkan karena apalah pengakuan, membuat pengakuan. Tapi terus mohon pertolongan pada Allah agar dia dibuat mampu. Dan siapa yang datang pura-pura, Allah juga Maha tahu. Allahu Akbar. Nah, makanya ini kita semua berproses, Bu. Semua kita belajar. Ngoten nggih? Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, bukannya tidak boleh mengulang lagi perbuatan maksiat yang telah kita taubati. Begini Bu rumusnya ya. Rukunnya taubat itu menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi, dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Betul, tidak salah. Kalau 3 hal ini kita lakukan yang hubungannya dengan Allah, selesai sudah diampuni oleh Allah. Kecuali yang mengandung denda ya, kafarat nanti, atau yang mengandung ketentuan-ketentuan khusus. Tapi secara umum yang 3 ini selesai dengan Allah hubungannya. Kalau dengan sesama minta maaf, kalau ada hal yang diambil kembalikan. Kalau orangnya nggak jelas, mintakan ampun kepada Allah untuknya, sedekah atas nama dia, selesai udah insya Allah. Itu dulu prinsip dasar dulu ya. Ini saya nggak ngomong yang ada kafaratnya, yang ada dendanya ya, atau yang ada ketentuan berkaitan dengan kasus-kasus khusus. Tapi secara umum 5 ini selesai udah. Secara umum dulu ya, 5 ini selesai. Karena nanti ada pelanggaran dosa seperti sumpah itu ada dendanya, ada kafaratnya itu. Jadi nggak cukup hanya tobat tapi bayar dendanya. Kayak orang senggama di siang hari bulan Ramadan itu ada dendanya, misalnya. Kayak pelanggaran haji atau umur kan ada dendanya, gitu. Tapi itu kasus-kasus khusus lah, tidak semuanya begitu. Tapi secara umum 5 itu beres. Nah, kok suatu saat namanya manusia Bu ya, dosa yang sama terulang kembali. Ada yang nanya ke saya, apakah tobat kita yang pertama itu batal Ustaz? Saya jawab enggak. Dosa kita yang pertama dengan tobat yang sebelumnya itu sudah diterima oleh Allah insyaallah. Sudah Allah ampuni. Berbuat dosa yang sama, namanya manusia Bu kadang tadi kalah oleh sistem dominasi kepentingan nafsu dan syahwat, terulang kembali. Maka tobat lagi itu dosa baru. Tidak membatalkan yang sebelumnya, enggak. Kecuali kalau pas tobat yang pertama itu dia berencana mengulang. Nah, itu belum sah tobat yang pertama itu. Kalau dia sudah berusaha seperti itu, namanya orang Bu ya, kan kadang terjadi kembali, ya sudah tobat lagi, itu dosa baru. Ustadz, katanya tidak boleh kehilangan tongkat 2 kali, atau keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Bu, tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali itu keledai. Kalau kita manusia bisa keblasuk pada lubang yang sama berkali-kali. Masa Ustadz gini Bu, saya itu kan sering kuliah subuh. Kuliah subuh itu berangkat kalau lagi hujan kayak gini Bu, di Harapan Indah kan kadang ada banyak genangan air. Itu kalau di siang hari pas nggak ada genangan air tak titeni Bu, saya tandai mana lubang-lubangnya, saya tandai. Sehingga kalau pas kuliah subuh saya hindari itu. Nah, kan namanya orang Bu ya, kadang lupa ya. Kadang kejuk ya kan, kena juga gitu. Alhamdulillah masih selamat, teman kan kejuk, aduh kena, lupa kadang. Kadang ngikutin mobil di belakang, tahu kejuk, aduh lupa lagi. Kalau itu kita nggak usah ngomong lubang dosa Bu, itu lubang jalan aja kita kadang sering lupa. Makanya kalau dosa itu terulang kembali tidak membatalkan tobat yang pertama Bu. Asal tobat yang pertama dia sudah komitmen gitu. Nah, ada seorang ulama ditanya, Syekh, apakah mungkin orang setelah bertobat dia tidak akan berbuat dosa lagi? Kata Syekh, itu tidak mungkin. Karena manusia itu memang potensial bersalah. Dan apa kata Nabi? Setiap kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu potensial bersalah.
Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Makanya kalau sampai sini kita jadi paham bahwa prinsipnya adalah apa tadi? Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Paham nggih? Nah, semoten mawon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma ghadibtu ala ahadin ghadabi ala 'abdin ata maksiatan fata'adzamaha fi jambi afwi falau kunta mu'ajjilan al-uqubata aw kanatil ajalatu min sya'ni la'ajjaltuha lil qanitina min rahmati walau lam arham ibadi illa min khawfihim minal wuqufi baina yadayya la syakartu dzalika lahum wa ja'altu sawabahum minhu al-amna lima khafu." Rawahu, hadis riwayat Ar-Rafi'i, hadis riwayat Imam Ar-Rafi'i dari Najih ibn Muhammad ibn Muntaji' dari datuknya. Baik. Tidak pernah aku murka kepada seseorang seperti murkaku kepada hamba yang telah melakukan maksiat yang dipandang oleh dirinya sendiri sebagai dosa besar dan berputus asa dari ampunanku. Tadi Bu, Allah murka banget sama orang yang dia ngerasa dosanya besar, saking besarnya sampai Baik, saya ulang Bu ya. Baik, saya ulang. Jadi saking dia merasa besarnya dosa itu sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkannya. Itu namanya berputus asa terhadap rahmat Allah. Itu orang yang sombong itu. Dia berbuat dosa dan dia merasa begitu besar dosanya sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkan dosanya. Itu putus asa terhadap rahmat Allah namanya itu. Allah nggak senang Bu sama orang kayak gitu, sombong. Kesannya kayak merendah tapi sombong jajan ngomong itu. Bukan cuma sombong, sombong. Sekiranya aku menyegerakan hukuman atau sifatku suka terkopo-kopo, pasti ku segerakan hukuman itu terhadap orang yang berputus asa terhadap dari rahmatku tadi itu. Di antara sifat Allah itu Al-Halim. Al-Halim. Di antara makna Al-Halim adalah tidak tergesa-gesa. Allah itu kalau perihal dosa dan adab, Allah nggak suka dipercepat Bu. Allah sukanya kalau perihal dosa dan adab itu senangnya ditunda Bu. Pertama, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang itu kalau baru niat saja untuk berbuat keburukan belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan diberi dosa cuma satu, tidak dilipat gandakan. Di hadis yang lain Allah berfirman, tunggu sebentar, apakah dia segera bertobat atau tidak. Kalau dia segera bertobat tidak pernah Allah catat dosanya. Kalau dia tidak segera bertobat ada catatannya tapi tidak dilipat gandakan. Itulah Allah Bu. Jadi kalau perihal dosa Allah nggak suka dipercepat. Dan sama dengan adab juga sama, Allah nggak suka dipercepat. Di dalam Al-Quran di surah Fatir ayat 45 itu Allah berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau Allah berkenan mengadab satu kaum dengan satu perbuatan dosa yang dia telah buat,
mereka buat, maka saya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tapi sengaja Allah menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Surah Fatir surah ke-35 ayat 45. Jadi kalau Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tapi sengaja Allah menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah itu nggak senang bu, adab itu dipercepat, nggak senang. Bahkan tidak jarang seorang hamba sebelum diadab dikasih senang dulu bu, dikasih istidrat, dikasih kesenangan dulu sebelum diadab. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am, tadi surah Fatir bu, surah ke-35 ayat 45. Kalau ini tidak jarang, bahkan sebelum diadab dikasih kesenangan dulu oleh Allah. Namanya istidrat. Yang ada di mana bu? Di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek. Kata Allah, ya wis dablek terus. Kalau bahasa kita, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah lancar usahanya. Tambah durhaka, tambah lancar bisnisnya. Tambah durhaka, tambah sukses karir politiknya. Terus gitu aja. Jadi keberhasilannya, kesuksesannya berbanding lurus dengan apa bu? Dengan kedurhakaan. Itu namanya apa bu? Istidraj. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah sampai pada puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jika klik mak betunduk tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Bisa dipahami ya? Namanya saya ulang, hati-hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, kan banyak orang ngomong saya enggak sholat baik-baik aja. Nah, ada orang gitu ya. Oh, Pak saya bisnis rentenir saya baik-baik aja, enggak ada masalah. Belum, itu tuh bukan belum. Memang semacam kan emang Allah itu nggak suka mensegerakan bu, adab itu. Apa sih Allah itu pengen hambanya itu tobat. Nah kadang sebelum kalau udah kebangetan mau diadab itu aja kadang Allah kasih istidrat, dibahagiakan dulu. Nabi begitu mencapai puncak kebahagiaannya Allah hajar tiba-tiba. Berapa banyak orang yang pensiun hari ini langsung besok jadi tersangka. Ya kan ada kan. Berapa banyak orang yang 3 tahun yang lalu dipanggil yang terhormat sekarang jadi yang terpidana kan bisa. 2 tahun yang lalu dipanggil yang mulia sekarang dipanggil yang tersangka kan juga ada. Bukan dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan uangnya masih banyak. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Makanya hati-hati. Ngoten nggih, sistemnya Allah pasti berjalan, Bu. Allahu Akbar. Sekiranya aku belum memberi rahmat kepada hamba-hambaku melainkan karena takutnya mereka berdiri di hadapanku, adalah barang tentu aku mengucapkan terima kasih kepada atau rasa syukur ya Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepada mereka, dan aku jadikan pahala mereka itu di antaranya adalah rasa aman dikala semestinya mereka merasa ketakutan. Kalau kita saat ini merasa takut pada hari di mana nanti kita menghadap kepada Allah, sehingga kita hati-hati hari ini, omong hati-hati, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kita takut akan hari hisab nanti, hari pembalasan, maka sekarang omong hati-hati, nulis hati-hati, berbuat apa saja ngati-ngati. Takut nanti di hadapan Allah dihisapnya itu lebih berat.
Dengan harta kita berhati-hati, dengan kesehatan kita berhati-hati. Maksudnya apa? Berbuat kebaikan maksudnya. Dengan harta kita, dengan kesehatan kita, jangan sampai mendolimi orang lain. Intinya orang itu, semoga kita orang itu adalah selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Bu, kalau kita begitu, kata hadis qudsi ini, kita akan dibuat oleh Allah nanti tidak takut pada hari di mana banyak orang takut. Kenapa? Karena kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya teringat satu riwayat, hadisnya sahih bu aukamakal, ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, di mana Allah berfirman aukamakal, aku tidak kumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut, kata Allah. Barang siapa yang di dunia dia merasa takut kepadaku, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa takut lagi. Dan barang siapa di dunia merasa aman dari pengawasanku sehingga berbuat dosa seenaknya, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa aman untuk yang kedua kalinya. Jadi sekarang diraba dalam diri kita masing-masing bu ya. Kalau hari ini kita ada rasa takut kepada Allah, dalam arti takut kalau nanti di akhirat kita masuk neraka gitulah ya, takut dimurkai oleh Allah, sehingga hari ini di dunia kita hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam nulis. Jangan sampai nulis status orang sekecamatan tersinggung misalnya. Hati-hati dalam bertindak. Saya ulang Bu, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah, saya ulang insya Allah, nanti di akhirat kita tidak akan merasa takut untuk yang kedua kalinya Bu, insya Allah. Semoga Bu ya, amin insya Allah. Tapi kalau kita hari ini merasa aman dari pengawasan Allah, sehingga ngomong pokoknya mangap, gak difilter. Lah ngomong apa Bu? Gak difilter, pating pecotot. Nulis akarepe dhewe. Hari ini Bu kalau kita lihat di medsos, ya Allah, wong ngomong kadang gak dipikir. Kadang nulis juga gak dipikir. Ya Allah, ngenyek wong, menjatuhkan kehormatan manusia itu kayak wenteng tenanan. Padahal semua itu ada resikonya, tidak hanya di dunia, terutama di akhirat. Naudzubillah min syarri dzalik. Orang yang merasa aman dari pengawasan Allah, sehingga kemudian dia ngomong saenake dhewe, berbuat saenake dhewe, maksiat saenake dhewe, nanti di akhirat dia tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya. Bisa dipahami mboten? Nah, itu seperti itu, Bu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak pernah melakukan kemurkaan terhadap seorang hambanya, sebagaimana murkanya kepada hambanya yang pernah mengerjakan maksiat, baik kecil maupun besar, dan orang itu merasa ngeri serta menganggap perbuatannya satu dosa yang sangat besar, tidak termasuk dalam lingkungan ampunan Allah. Yang merasa putus asa dari rahmatnya terhadap orang yang bersikap seperti ini, Allah sangat murka. Tadi saya ulang, dia merasa dosanya begitu besar, saking besarnya dia merasa Allah tidak sanggup memaafkan. Itu kayak wong sombong tenanan. Wis dosane gede, sombong pisan. Masa ulang Bu ya, sebesar apapun dosa kita, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih luas dan lebih besar. Gak bisa dibayangkan. Karena sebesar apapun kita di sisi Allah itu kecil. Sebesar apapun dosa kita dalam pandangan Allah kecil. Tapi jangan begini juga Bu. Kan semua dosa kan kecil di sisi Allah. Udah kita berbuat saja, jangan begitu juga. Kalau kata para ulama gini Bu, ini kata para ulama Bu. Yang dimaksud kita meyakini Allah Maha Pengampun itu untuk mendorong kita supaya rajin minta ampun kepada Allah, rajin minta maaf kepada Allah. Karena kita meyakini Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ngoten nggih? Kalau sampai kita meyakini Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, terus kemudian gara-gara kita meyakini itu kita kok berani maksiat kepada Allah, fix kena tipu daya iblis sudah itu. Saya ulang Bu ya, kalau ada orang meyakini Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemaaf,
Dan gara-gara keyakinannya itu, dia kok berani maksiat kepada Allah. Tenang, Allah Maha Pengampun. Udah nyolong aja, Allah Maha Pengampun kok. Udah aja berbuat maksiat aja, Allah Maha Pengampun. Kalau sampai dia berani berkata seperti itu, fix dia sudah kena tipu daya iblis. Karena yang betul itu meyakini Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf itu untuk supaya kita ini ringan untuk meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk ringan berbuat maksiat, bukan. Itu satu dulu, Bu. Kemudian yang kedua, kalau memang setan mendorong kita untuk berbuat maksiat, kata para ulama, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang akan kita maksiati. Jadi kalau ada orang mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, itu jangan lihat kecilnya dosa, Bu. Tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Oh, ternyata yang kita durhakai, yang akan kita durhaka itu yang menciptakan alam semesta ini. Termasuk yang menciptakan kita, yang menentukan surga neraka kita, yang menentukan rezeki kita, yang menentukan celaka atau bahagianya kita. Sekarang kebayang nggak Ibu kalau ada orang, kita nggak ngomong Allah, kita ngomong orang aja. Yang orang itu pengaruhnya begitu besar, termasuk bisa membuat hidup Ibu sengsara, misalnya gitu ya. Kira-kira Ibu berani nggak ngelawan dia? Nggak berani. Nggak usah jauh-jauh, ngelawan Pak RT, Bu RT aja kalau diancam tak persulit loh ngurus itu kadang kita nggak berani kok. Baru sekelas RT atau RW itu. Lalu bagaimana kita berani untuk durhaka kepada yang menciptakan kita, yang mempunyai surga dan neraka, yang berkuasa menentukan kita di mana, yang menentukan rezeki kita, yang menentukan kita bahagia atau sengsara. Itu bayangkan kita kan durhaka kepada zat yang seperti itu, zat yang begitu maksud saya. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, Bu, jangan lihat kecilnya dosa kata para ulama, tapi lihatlah siapa yang akan kita durhakai. Itu seperti itu. Ya, ini kan bagian dari cara ngerem, Bu ya. Cara ngerem, bahwa kadang remnya dol. Kan kita ini manusia biasa, Bu ya. Kadang sudah berusaha jangan sampai berbuat maksiat. Tapi namanya orang, Bu nggih, kadang remnya napa? Blong nggih. Kadang remnya napa? Blong. Gimana Ustaz? Ya tadi balik. Segera istighfar minta ampun kepada Allah. Karena ingat konsep istiqomah yang sering saya sampaikan di sini, Bu ya. Istiqomahnya kita ini, Bu, istiqomahnya manusia. Kadang ada putus-putusnya, yang penting disambung lagi, Bu. Kadang ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Kadang ada kotor-kotornya, mandi lagi. Kadang ada bengkok-bengkoknya, diluruskan lagi. Itu istiqomahnya kita, Bu. Kita bukan malaikat. Malaikat itu, Bu, konsisten, suruh ruku terus sampai hari kiamat, Bu. Itu malaikat itu. Malaikat itu konsisten, kalau disuruh sujud terus sampai hari kiamat. Kalau kita nggak bisa, Bu. Kita pasti ada putus-putusnya, yang penting sambung lagi, Bu. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Yang penting sambung lagi, jangan terus-terusan males. Gitu. Kadang ada jatuh-jatuhnya, enggak apa-apa, yang penting bangun lagi, Bu. Kadang ada kotor-kotornya, enggak apa-apa, yang penting mandi lagi. Kadang ada bengkok-bengkoknya, enggak apa-apa, yang penting lurus lagi. Yang salah itu, Bu, kalau bengkok terus, enggak balik lagi. Jatuh terus gak bangun lagi, kotor terus gak mandi lagi, putus terus tidak sambung lagi. Makanya saya mungkin sering juga sini ada yang nanya ya, Ustadz, kadang kalau iman kita lagi naik, iman kita lagi turun, bagaimana itu Ustadz? Saya jawab, alhamdulillah Bu, iman Ibu naik turun, masih berarti normal masih. Iya Bu, iman itu kalau naik turun normal, Bu. Yang enggak normal itu kalau imannya keluar masuk, Bu. Nah, itu yang bahaya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Iya, hati-hati. Jadi iman itu kalau naik turun masih normal. Tapi kalau keluar masuk bahaya udah itu. Allahu Akbar. Contoh kalau berkaitan dengan kalau iman naik turun, contoh gini, Bu. Mungkin malas tapi tidak sampai meninggalkan yang wajib. Begitu. Jadi tidak sampai menerjang yang haram. Kalaupun terjadi segera tobat minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sampai meninggalkan yang wajib, itu bukan lagi
aman Bu, itu bahaya sudah itu. Karena khawatirnya si imannya keluar masuk itu. Contoh gini Bu, pernah ada orang datang ke saya, dia bilang, Ustadz suami saya mengalami futur. Futur itu apa Bu? Muales. Sudah beberapa bulan ini Ustadz nggak sholat 5 waktu. Wow, itu bahaya Mbak. Kalau cuman nggak sholat berjamaah di masjid karena sebagai laki-laki, tapi dia masih sholat 5 waktu, sih mending Bu. Kalau masih mau sholat walaupun sendirian itu masih mending itu. Ini gak sholat ya. Oh, bahaya kalau itu. Ngerinya mati dalam keadaan tidak sholat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ngerinya si imannya bukan naik turun yang begitu itu. Ngerinya keluar masuk. Ngerinya naudzubillahi min syarri dzalik. Bisa dipahami napa mboten? Nah, ngoten nggih. Saya sering contohkan sini Bu ya, kita ini pagi hari itu mandi dengan keyakinan penuh, siang ya wis dekil. Tapi sore yang mandi lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Betul nggih? Ya. Kita nyapu lantai, ngepel lantai, nyapu macam-macam itu dengan keyakinan penuh. Sore atau siang ya wis kotor lagi lantai itu. Tapi kenapa kita pel terus, kita sapu terus? Karena kita butuh bersih. Iya. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Nah, intinya itu pokoknya jangan pernah capek untuk terus dalam kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan perjalanan menuju kepada Allah itu begitu melelahkan, kata para ulama, jauh dari Allah lebih melelahkan. Saya ulang Bu ya. Ada seorang ulama yang mengatakan begini Bu, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan. Ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Ibu semalaman suntuk misalnya ya tahajud, capek apa capek? Kalau semalaman dugem itu diskotik itu loh Bu. Dugem itu diskotik. Capek napa mboten? Iya, iya, Ibu nggak pernah. Bayangin aja. Iya, atau gini deh, gini. Kerja keras, tanggung jawab, bayar utang, capek napa mboten? Capek, tapi mulia enggak? Mulia. Kerja keras, sungguh-sungguh untuk bayar utang. Oh, itu mulia itu. Lari, selintat-selintut, pura-pura enggak kenal, menghindari orang yang ngutangi, capek enggak itu? Capek juga sama. Mending mana coba? Mending kerja keras, sungguh-sungguh, tanggung jawab, bayar utang, terhormat. Sama-sama capeknya tapi terhormat, nggih. Semalaman baca Quran capek napa mboten? Semalaman nonton drakor? Nah, ngate ya capek nggih. Nonton drakor ya padha ae payah pisan. Pas nontonnya gak payah Bu, tapi setelah nontonnya kan capek juga sama itu. Monggo dipilih mawon, mau capek dalam ketaatan atau capek dalam kemaksiatan, semuanya capek kok. Nah, dan tentu orang yang beriman akan memilih untuk berlelah dalam kebaikan, karena gini Bu, kelelahan dalam kebaikan itu ujungnya itu kebahagiaan. Tapi kalau kemaksiatan kesenangannya semu Bu. Kesenangannya semu, dan tidak jarang setelah kesenangan itu muncul aneka masalah yang tidak kalah dahsyatnya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Dalam hadis itu sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain kalau ada. Jelas semua. Kenapa tidak jelas semua? Duh, jelas semua. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih.
Oh, nggih. Nggih, baik. Baik. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya pasti masuk surga atau husnul khotimah. Hadis walaupun ada yang mendhaifkan ya, bahkan ada yang mengatakan palsu, tapi di fikih sunnah disebutkan, ulama beda pendapat. Cuma saya termasuk yang mengamalkan karena saya memilih yang bisa diamalkan itu. Karena sempat viral video ada seorang ustadz yang mengunggah bahasan tentang masalah hadis baca keutamaan ayat kursi itu, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu. Tapi enggak semua ulama mengatakan itu palsu, karena beberapa ulama membela riwayat itu. Enggak sepakat lah. Jadi jangan dikira Bu kalau ada orang bilang ini hadis palsu terus pasti palsu, belum tentu loh. Ibnul Jauzi aja rahimahullah beliau mengatakan hadis-hadis yang saya katakan palsu itu belum tentu pasti palsu. Tolong diteliti kembali, kata beliau begitu. Makanya ada beberapa riwayat yang dinyatakan palsu oleh seorang ulama tapi tidak oleh ulama lain gitu. Makanya kita harus hati-hati. Makanya harus banyak belajar ininya. Jadi kalau Ibu menarik tadi pertanyaan, boleh nggak Ustaz kalau itu kita baca di dalam sholat? Boleh sih, cuman kayaknya karena gini bukan itu berkaitan dengan waktu ya. Jadi waktu di dalam sholat dengan waktu setelah sholat itu tentu berbeda keutamaannya. Jadi kalau Ibu ingin dapat keutamaan yang dimaksud, Ibu mesti membacanya setelah sholat, bukan di dalam sholat. Namun kalau Ibu mau baca di dalam sholat boleh, tidak apa-apa. Iya baca lagi, iya. Iya betul, itu tidak ada masalah kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Moga yang lain silakan. Moga Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Bagus. Kalau ada orang terlupa dari tahiyat awal, kalau ingatnya sudah berdiri tegak, teruskan saja, nanti sujud sahwi. Betul, tidak salah. Tapi kalau Ibu ingatnya baru akan berdiri ingat duduk lagi. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri atau sudah hampir berdiri, teruskan saja, nanti sujud sahwi. Nah, kalau Ibu ragu, tadi tahiyat awal apa enggak ya? Kadang-kadang kita ragu itu. Tadi tahiyat awal apa enggak ya? Ini rumus. Al-aslu al-adam. Hukum asalnya tidak ada. Al-aslu bara'atud dhimmah. Hukum asalnya bebas dari tanggungan. Al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum dikerjakan. Oh, berarti kalau Ibu ragu tadi tahiyat awal apa enggak tadi ya? Berarti enggak berarti. Kalau Ibu ragu tadi tahiyat awal apa enggak ya? Berarti enggak berarti. Itu kalau Ibu ragu. Tapi ada namanya dzan. Dzan itu apa? Persangkaan. Jadi Ibu punya keyakinan tadi, Ibu punya keyakinan dengan kadar 75%, Ibu tadi tahiyat awal. Tapi ada sedikit keraguan. Gimana kalau gitu? Kalau ragu-ragu kan 50-50 kalau ragu-ragu. Syak itu 50-50. Jadi ngerjain enggak ya? Enggak bisa mutusin tuh. Berarti tidak dikerjakan. Berarti Ibu tak sujud sahwi. Ini enggak, Ibu punya keyakinan kayaknya ngerjain deh. Kayaknya enggak. Ngerjain kayaknya enggak. Itu ada pernah gitu enggak? Ah. Kalau sampai dzan, maka kaidahnya ini Bu kaidahnya. Sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu kembali pada persangkaan seorang mukallaf. Jadi kalau Ibu punya persangkaan kuat bahwa Ibu tadi sudah tahiyat awal, berarti Ibu menangkan tahiyat awalnya. Ibu nggak perlu sujud sahwi. Apalagi kalau Ibu sampai meyakini, cuman karena setan kan gua play tadi itu, kadang suka mengumpulkan keraguan. Ibu yakin tadi udah tahiyat awal, tiba-tiba muncul keraguan.
Itu yang dimenangkan keyakinannya. Karena ada kaidah yang mengatakan al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu kalau ibu sampai yakin ya. Makanya saya ulang, kalau ibu ragu-ragu nggak bisa mutusin, berarti belum dikerjakan sujud sahwi nanti. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Besok. Ya monggo, Bu. Tadi sujud sahwi itu ya, setelah kita duduk akhir, Hmm. kalau kita melakukan sujud sahwi katanya posisi duduk kita dirobah dulu baru sujud. Atau kita dari posisi duduk itu langsung sujud. Itu yang benar. Sebentar, ibu berarti mau sujud sahwinya? Ya, kan posisi duduk terakhir begini. Ya. Nanti kalau kita mau sujud sahwi, duduk dirobah dulu baru sujud kita atau kita dari posisi duduk ini langsung sujud. Berarti ibu mau sujud sebelum salam berarti ya? Karena sujud sahwi itu bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Kalau ibu sebelum salam, kalau saya dari posisi tahiyat tawarruk itu saya langsung aja udah. Ya saya ya, kalau saya pribadi ya. Karena saya belum pernah, bukan tidak ada, saya belum pernah baca riwayat bahwa posisi dulu dirubah dulu. Saya belum pernah baca, bukan tidak ada, belum pernah baca riwayat itu. Mungkin ada tapi saya belum pernah baca. Kalau mungkin ada pendapat itu, saya belum tahu. Yang saya tahu dan yang saya praktekkan selama ini langsung. Karena beberapa riwayat yang saya baca Nabi langsung aja. Itu yang saya tahu. Nabi, jadi saya belum pernah baca riwayat Nabi merubah posisi duduknya, belum pernah baca, bukan tidak ada, belum pernah baca saya. Yang saya baca adalah Nabi langsung sujud sahwi. Itu yang saya tahu. Dan kalau mau aman ibu-ibu, salam dulu aja. Sujud sahwinya setelah salam boleh. Nabi pernah mengerjakan, bahkan beberapa kali mengerjakan sujud sahwi itu setelah salam. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih sami-sami. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Nggih. Ada lagi yang lain? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.